Matahari muncul dari timur, menunjukkan asa dari kehidupan. Sejarah tidak akan membuat hancur, menunjukkan kebesaran dari peradaban. Perkenalkan, gua, Eji nomor 8, dan selamat datang di series Sarap, Sejarah Bangsa dan Peradaban, di mana kita akan membahas sisi menarik dan fakta dalam sejarah di dunia. Bila kalian suka dengan sejarah dan menemukan hal yang bermanfaat di channel ini, maka silakan like dan subscribe. Selain itu, bisa komen untuk masukan dan saran agar channel ini dapat berkembang dan memberikan manfaat kepada kalian untuk kedepannya. Dalam video pertama ini, gue akan sharing mengenai sejarah dari Republik Rakyat Tiongkok atau kita terbiasa dengan penyebutan negara Cina. Kemajuan negara adidaya dari Asia ini bahkan lebih bisa menyaingi negara Amerika Serikat dan negara besar lainnya di Eropa. Gue yakin, sebagian besar barang-barang kalian juga pasti ada yang berasal dari Cina, dari handphone, barang elektronik, sampai ke alat makan. Namun, yang orang tidak sadari adalah Cina sudah tua. Kebesaran Cina saat ini berasal dari perjalanan sejarah yang sangat panjang, seringkali berkelok-kelok dan banyak terjadi perpecahan. Tetapi ini sangat menarik. Jadi, karena begitu panjangnya dan supaya dapat dipahami, maka video mengenai sejarah Cina ini akan terbagi menjadi 3 video sejarah, yaitu Cina kuno, Cina saat masa pertengahan, dan Cina pada masa akhir dinasti. Jadi, dalam video ini kita akan membicarakan mengenai Cina kuno, yaitu Cina dari zaman sebelum Masehi hingga ke Masehi awal. Seperti kita ketahui bahwa untuk memulai peradaban, pasti membutuhkan air, seperti Mesir mempunyai sungai Nil, Mesopotamia memiliki Tigris dan Efrat, dan begitu pun Cina. Sejarah Cina terpusat di antara sungai-sungai besarnya, terutama pada sungai Yangtze di selatan dan utara ada sungai Kuning. Sungai tidak hanya sangat penting bagi bidang ekonomi, tetapi juga sejarah. Dataran subur di sekitar sungai dapat mendukung populasi besar dengan surplus makanan yang besar pula. Hal ini membuat munculnya budaya dari zaman batu hingga zaman perunggu, mengolah berbagai tanaman dan hewan peliharaan dari cara tradisional hingga menjadi semakin canggih. Bahkan, para ahli dalam penelitiannya menemukan budaya Longshan yang memperkenalkan produksi sutra dan menciptakan bentuk tembikar dari tanah liat yang sangat tipis dan kuat dengan presisi mendekati mesin. Namun, di balik kekayaan alamnya, Sungai Kuning telah merenggut jutaan jiwa akibat banjir besar hingga saat ini. Oleh karena itu, juga dijuluki dengan kesedihan Cina. Bahkan, banjir sungai ini sudah terjadi pada zaman awal peradaban Cina, di mana dipercayai bahwa pada awalnya Cina dipimpin oleh 3 maharaja, yaitu Nuo dan Fuxi yang merupakan manusia berbadan ular, serta Shennong, yaitu manusia berbadan sapi, dan 5 pemimpin awal peradaban yang kemudian dipercayai menjadi awal mula lahirnya dinasti pertama Cina, yaitu dinasti Xia. Apa sih dinasti itu? Dinasti itu adalah klan keluarga yang memerintah Tiongkok. Jika keluarga itu meninggal atau digulingkan, klan keluarga yang lain akan mengambil ahli, dan Tiongkok berada di bawah sistem dinasti hingga 1911. Dinasti Xia dianggap sebagai dinasti pertama di Cina. Namun, keberadaannya masih menimbulkan perdebatan hingga saat ini. Hal ini karena meski terdapat informasi mengenai dinasti ini dalam naskah-naskah kuno terkait sejarah di Cina, namun tidak adanya bukti fisik arkeologi membuat ahli sejarah meragukan dinasti Xia ini benar-benar ada. Karena itulah dinasti Xia seringkali dipandang sebagai sebuah mitos belaka. Berdasarkan cerita yang berkembang bahwa kisah dibangunnya dinasti Xia dapat ditarik sampai masa pemerintahan Kaisar Yao, yaitu kaisar keempat dari 5 pemimpin awal peradaban. Pada masa pemerintahannya, Yao kesulitan untuk mengendalikan banjir dari Sungai Kuning. Banjir itu berdampak pada pertanian dan juga membahayakan nyawa rakyatnya. Karena itulah, Yao kemudian menunjuk seorang pria bernama Gun untuk mengatasi masalah ini. Selama 9 tahun, Gun berusaha untuk menghentikan banjir besar tersebut tanpa membuahkan hasil. Gun telah mencoba membangun tanggul-tanggul untuk membendung datangnya banjir, tetapi lagi-lagi gagal. Kegagalan itu membuat Kaisar Shun, pengganti Kaisar Yao, kurang senang. Dikisahkan, karena kegagalan ini, Gun lalu bunuh diri, dan putranya, Yu, ditunjuk untuk melanjutkan pekerjaan ayahnya. Yu segera menyadari bahwa dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian dan perlu menggunakan metode yang tidak melawan kekuatan air itu sendiri. Dengan berbekal pengetahuan tersebut, Yu kemudian meminta bantuan dari suku-suku setempat untuk membangun sebuah kanal.
Pekerjaan ini membutuhkan waktu selama 13 tahun sampai akhirnya selesai. Dan dalam 13 tahun itu, Yu bahkan tidak pernah kembali ke rumah untuk melihat istri dan anaknya. Wah, ini benar-benar Bang Toib yang mengabdi ke negara ya. Kaisar Sun pun merasa puas dengan hasil kerja Yu dan menjadikan panglima angkatan bersenjata. Dia dikirim untuk memimpin militer di mana membuat banyak prestasi, sehingga semakin membuat kaisar terkesan dan menjadikan Yu sebagai pewaris tahta selanjutnya. Naiknya Yu ke atas tahta Cina mengawali berdirinya dinasti Xia dan bertahan selama sekitar 470 tahun. Awalnya pemerintahan berlangsung dengan sangat baik. Namun, pada masa akhir dinasti Xia yang dipimpin oleh Kaisar Ji, di mana memerintah secara sewenang-wenang sehingga membuat masyarakat marah. Akhirnya, dia digulingkan oleh Tang dari suku Xiang dalam pertempuran Mingtao, yang kemudian membangun dinasti kedua Cina, yaitu dinasti Xiang. Klan Xiang dikenal sebagai orang-orang yang sangat suka perang, dan mereka dikenal karena kekejaman mereka dan memasukkan sejumlah besar budak ke dalam pasukan mereka. Penggulingan tahta kaisar ini memunculkan konsep bahwa untuk dapat menjadi raja harus mendapatkan mandat Tuhan. Jadi, bila raja lalim dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka orang lain dapat menggulingkan dengan mengaku bahwa dia mendapatkan mandat Tuhan untuk menggantikan raja lalim tersebut. Konsep ini sepertinya terjadi juga pada saat ini. I am the chosen one. Pada dinasti Xiang ini, banyak ditemukan tulisan-tulisan dari ribuan tulang hewan atau cangkang kura-kura yang disebut dengan oracle, yang kemudian digunakan oleh para pemimpin kepercayaan untuk berkomunikasi kepada para dewa, yaitu dengan pertanyaan diukir pada tulang, kemudian dipanaskan tulang itu sehingga akan meretakkan tulang, dan retakan itu akan dibaca sebagai respon dari para dewa. Tulang dengan tulisan itu juga digunakan untuk merekam sejarah dan peramalan. Berdasarkan penelitian para ahli, adapun kosakata dasar, tata bahasa, dan struktur kata-kata dalam oracle konsisten dengan karakter bahasa Mandarin yang saat ini. Pada dinasti Xiang ini juga banyak ditemukan kemajuan teknologi dengan pembuatan barang dari perunggu. Seperti kesalahan dinasti sebelumnya, Kaisar Xiang terakhir menjadi tirani dan menurut cerita telah mengadakan pesta pora yang meriah dan porno serta kerap menyiksa sekelompok orang sehingga rakyat pun memberontak. Menurut kepercayaan saat itu, maka surga tidak senang pada perilaku semacam itu. Ini membuat mandat langit hilang, sehingga dipindahkan untuk orang lebih saleh seperti Zhou Wang. Zhou Wang mengalahkan Xiang dalam pertempuran Muye dan mendirikan dinasti Zhou yang merupakan dinasti ketiga. Era dinasti Zhou terbagi jadi 3 periode, yaitu dinasti Zhou Barat, periode musim semi dan gugur, dan periode negara-negara berperang. Dinasti Zhou terkenal dengan teknologi pengolahan besinya. Besi muncul di Cina sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, sekitar 1000 tahun lebih lambat daripada di Timur Tengah. Tetapi, Cina dengan cepat menjadi ahli, karena Eropa dan Timur Tengah tidak dapat menemukan cara untuk melelehkan besi. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, Cina menggunakan tanah liat tahan panas di tungku mereka yang memungkinkan untuk membuat panas mencapai suhu di atas dari 1500 derajat Celcius, sehingga mereka dapat mencairkan besi dan membuangnya ke dalam cetakan. Ini memberikan Cina alat dan senjata yang jauh lebih kuat yang dapat diproduksi dalam skala besar. Hal ini membuat perdagangan melonjak dan kota-kota berubah menjadi pusat manufaktur. Selain itu, pada abad ke-6 sebelum Masehi menunjukkan bahwa jalan sutra yang terkenal sudah muncul dan Zhou mulai menggunakan uang yang merupakan ide baru pada saat itu berbentuk seperti pisau ataupun sekop. Gile, bawa uangnya itu berat banget loh, sampai bersekop-sekop. Masalahnya, dinasti Zhou Barat ini sangat terdesentralisasi. Jadi, raja membagikan tanahnya kepada para bangsawan, tetapi para bangsawan ini mulai mengumpulkan lebih banyak kekuasaan teritorial, sehingga Zhou mulai kehilangan kendali atas kerajaan mereka sendiri. Hal ini membuat banyak pemimpin daerah lebih kuat sehingga kaisar dinasti Zhou seperti Raja Boneka. Sehingga terdapat sekitar 148 kerajaan kecil dalam periode musim semi dan gugur yang saling berusaha untuk memperluas kekuasaan dengan mencoba menyerang kerajaan lain selama 300 tahun hingga nantinya menyisakan 4 kerajaan utama, Jin di barat, Jin di pusat, Chu di selatan, dan Qi di timur. Periode musim semi dan gugur menyumbangkan sejarah awal mula ide pembangunan kanal besar dan terpanjang di dunia, yang nanti kita akan ulas lebih lanjut. Selain itu, periode ini juga memunculkan pemikiran yang akhirnya nanti menjadi dasar filsafat pemerintahan Cina di era selanjutnya,
akibat timbulnya banyak kekacauan dan peperangan, yaitu Konfusianisme, Taoisme, dan legalisme. Paham Konfusianisme sendiri muncul dari filsuf terpenting dalam sejarah Asia Timur, yaitu Master Kong atau Confucius yang sebelumnya merupakan PNS biasa yang menjalani kehidupan yang normal. Namun Confucius memiliki pengetahuan yang sangat luas mengenai sejarah, sastra, dan filsafat, sehingga ia memutuskan untuk mengajarkan ilmunya itu kepada masyarakat. Confucius sempat pergi meninggalkan tanah airnya untuk melakukan perjalanan melihat negeri-negeri asing. Setelah merasa kecewa dengan lingkaran kerajaan yang menolak gagasan filsafatnya. Selama perjalanannya, ia tetap mengajar murid-muridnya yang setia mengenai berbagai ilmu pengetahuan. Confucius selalu memutuskan untuk kembali dan melanjutkan pengajarannya kepada masyarakat secara luas, sambil ia menulis banyak karya sastra untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya dan meninggal tanpa pernah memiliki kekuatan atau pengaruh nyata. Tetapi, ia berhasil mengumpulkan sekelompok pengikut yang mencatat ucapannya dalam kitab. Filsafat Confucius prihatin dengan kekacauan yang menghancurkan Cina. Dia ingin memulihkan ketertiban pada dunia yang berantakan. Oleh karena itu, Confucius mengajarkan berbakti dalam keluarga dan saling menghormati. Confucius juga menekankan kepada konsep kebajikan yang merupakan aturan emas Confucius, yaitu jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin Anda lakukan untuk dirimu sendiri. Confucius mengajarkan bahwa semua orang harus mengikuti peran mereka dan bertindak dengan kebajikan di masyarakat, terutama penguasa, karena mereka adalah orang yang memberikan contoh bagi orang lain. Orang-orang hanya mencuri ataupun berperang karena penguasa mereka rakus dan kejam. Confucius dikenal pengkritik yang cukup belak-belakan pada zamannya. Mungkin gagasannya yang paling revolusioner adalah bahwa pemerintah harus bekerja untuk memberikan manfaat kepada rakyat dan harus terbuka untuk semua orang, bukan hanya kepada para bangsawan. Ajaran Confucius ini sangat diikuti berabad-abad setelah kematiannya. Bahkan pemerintah mengadakan tes menjadi pejabat berdasarkan pada ajarannya. Ini berarti bahwa karir di pemerintahan terbuka untuk orang-orang yang terbaik dan paling cerdas. Ini adalah sebuah sistem yang diterapkan di Tiongkok ribuan tahun sebelum diterapkan di tempat lain, termasuk di Indonesia. Tapi bisa lewat jalur belakang atau wani piro. Namun, banyak pemikiran yang tidak setuju dengan Confucius, seperti pemikiran legalis, di mana mereka tidak setuju dengan pandangan Confucius di mana sifat manusia itu baik. Legalis berpendapat bahwa manusia pada dasarnya adalah kejahatan, hanya bisa dibuat melalui pedoman hukum yang ketat, penguasa yang kuat, dan negara yang mengontrol. Ajaran ini mengajarkan untuk tunduk pada kaisar, dan harus menyingkirkan hubungan keluarga, kebebasan, dan etika budaya. Selain itu, terdapat ajaran oleh Lao Tzu dengan ajaran Taoismenya, yaitu menerima apa yang terjadi, bertindak selaras dengan alam semesta, dan membiarkan alam mengambil jalannya. Pasti kalian berpikir tentang Tai Chi Master kan sekarang? Itulah penjelasan singkat mengenai paham yang muncul akibat masa kekacauan di Cina. Baik, kita kembali lagi ke periode negara berperang, di mana para bangsawan berhenti mendukung dinasti Zhou dan saling berperang untuk memperebutkan kekuasaan. Singkat cerita, setelah berpuluh-puluh tahun berperang, akhirnya kerajaan Qin yang berhasil menaklukkan kerajaan lain dan mendirikan dinasti Qin yang merupakan dinasti keempat. Dinasti Qin berumur pendek, yaitu hanya 15 tahun saja. Namun, merupakan dinasti kekaisaran pertama yang menyatukan banyak klan di Cina dan meletakkan dasar Tiongkok untuk 21 abad ke depannya. Belajar dari dinasti Zhou yang sangat terdesentralisasi sehingga membuat lemah kerajaan, maka Raja Qin saat itu, yaitu Qin Shi Huang, menerapkan filsafat legalisme, di mana semua daerah harus tunduk atas aturan pusat, sehingga akan ada sanksi hukuman bila melanggar. Dengan adanya kontrol total dari pusat, maka Li Xi, yang saat itu menjadi Perdana Menteri Qin, menerapkan standarisasi dari berbagai macam sisi, dari ukuran, tulisan, bahasa, mata uang, pajak, di mana supaya tidak muncul asumsi berbeda di tiap daerah saat mengeluarkan peraturan. Standarisasi inilah yang menjadi dasar dari perkembangan pesat Tiongkok selama berpuluh-puluh abad kemudian hingga saat ini. Selain itu, untuk memastikan kerajaan tetap bersatu meskipun terdiri dari berbagai daerah dan supaya hanya dianggap sebagai pemimpin pertama dari Cina yang bersatu, maka Qin Shi Huang melakukan pembakaran buku-buku untuk menghapus sejarah masing-masing kerajaan sebelumnya, sehingga
bangsa itu hanya memiliki satu identitas dan satu sejarah. Dinasti ini juga membuat banyak proyek besar, seperti terakota yang merupakan ribuan patung tanah liat berbentuk manusia untuk menemani raja di alam baka, dan dinasti ini juga memulai dasar dari pembangunan tembok besar Cina untuk perlindungan dari serangan suku-suku nomaden dari luar, seperti suku Xiongnu ataupun suku Mongol. Mungkin kalian ada yang mengetahui bahwa tembok besar Cina ini dibangun dan diselesaikan pada dinasti Ming. Namun, secara awal, maka dinasti kerajaan yang meletakkan dasar tembok Cina adalah dinasti Qin. Tentu, proyek ini harus dibayar dengan mahal, yaitu darah dan pengorbanan rakyat jelata. Kesadisan Qin tidak hanya di situ saja. Qin Shi Huang yang terobsesi dengan kehidupan yang abadi, dengan sadisnya mengeksekusi para sarjana yang tidak setuju dengan tindakannya. Hal ini tentu membuat banyak orang melakukan perlawanan dan memberontak di beberapa daerah, di mana yang berhasil menggulingkan adalah Liu Bang, yang akhirnya menjadi raja pertama dari dinasti terakhir sebelum Masehi, yaitu dinasti Han. Dinasti Han merupakan dinasti kelima dan dinasti di akhir sebelum Masehi. Dinasti ini merupakan zaman keemasan pertama Tiongkok, di mana terbagi menjadi 3 periode, yaitu Han Barat, Xin, dan Han Timur. Dinasti Han merupakan dinasti yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Tiongkok, karena saat itu perkembangan ekonomi maju pesat hingga mampu melakukan perdagangan ke luar negeri melalui jalur sutra. Bahkan negara Tiongkok saat ini diisi oleh 90% suku Han, dan bahasa Mandarin saat ini juga disebut dengan Hanzi. Pada masa dinasti Han, aliran Konfusianisme dihidupkan menjadi ideologi negara dan dipadukan dengan legalisme, sehingga terdapat harmonisasi antara aturan dengan etika. Dinasti ini juga membangun koneksi dengan India dan Roma di sepanjang jalur sutra. Bahkan juga bekerjasama dengan kerajaan Yunani yang dipimpin oleh Alexander the Great. Pada dinasti Han, banyak penemuan teknologi seperti menemukan kertas, jembatan gantung, teknik pengeboran migas, dan diakutor gempa. Birokrasi juga tumbuh selama periode ini jadi lebih efisien dalam memperoleh dan membelanjakan pendapatan pajak secara luas, serta menggunakan wajib militer untuk membangun hidup damai. Budaya juga berkembang pesat, sumber daya pun melimpah. Namun, tentu saja, biasanya setelah jangka panjang, lambat laun politik cenderung suram, dan kepala negara berpaling dari Konfusianisme untuk mengulangi kezaliman. Kalian telah melihat ini sebelumnya dan akan melihatnya lagi. Kekaisaran akan segera tenggelam dan bertanda mengerikan selama setengah abad membuatnya sangat jelas mengenai mandat surga. Jadi, seorang sarjana Konfusianisme yang giat bernama Wang Man, yang juga merupakan bupati saat itu, melakukan perebutan tahan barat dengan sangat damai, dengan setiap niat untuk memperbaiki keadaan dan memulai dinasti baru, yaitu dinasti Xin. Sayangnya, hal itu tidak berhasil baginya. Dia memiliki beberapa reformasi yang menarik, tetapi dia terlalu memperhatikan birokratnya dan mengabaikan upaya menghentikan banjir pada Sungai Kuning, sehingga tidak mengherankan petani memberontak dan Wang Man pun dibunuh. Setelah itu, terdapat sedikit perebutan kekuasaan, dan seorang anggota keluarga Han merebut kembali Tiongkok, memindahkan ibu kota ke arah timur, dan mendirikan dinasti Han Timur yang terakhir. Dekade-dekade awal kekaisaran ini dihabiskan untuk pulih dari kekacauan abad yang lalu, dan banyak upaya membuat dinasti ini kembali solid untuk sementara waktu. Lalu, kembali ke penurunan, di mana tahta dipegang oleh kaisar muda yang tidak kompeten dalam pemerintahan. Terdapat sejumlah krisis kepemimpinan dalam kekacauan politik sepanjang tahun seratusan, sehingga kekaisaran hancur berantakan pada pergantian abad. Namun, dari kekacauan total inilah kita mendapatkan latar bagi kisah kerajaan Cina yang terkenal, yaitu Romance of the Three Kingdoms. Itulah gambaran mengenai sejarah awal Cina yang sangat dinamis, dan di video selanjutnya kita akan membahas mengenai Cina pada masa pertengahan. Semoga kamu suka dengan video ini yang mungkin perlu banyak perbaikan, dan mohon masukannya untuk perbaikan-perbaikan apa saja kepada kami, ataupun ada ide-ide pembahasan sejarah lainnya. Dan untuk mendukung channel ini, bisa dengan like, subscribe, dan share, serta klik lonceng supaya kamu bisa terus mendapatkan update terbaru dari kami. Sekian dari saya, Agent nomor 8, stay dark and full.